dan kanser ini berpunca ya daripada hormon-hormon ya, hormon laki-laki. Tapi kanser testis tak ada kena mengenai dengan hormon. Ya, menyebabkan dia sebab kanser prostat dia dia punya originnya berbeza. Tapi kanser prostat lebih kepada hormon. So, Datuk, dengan penyembuhan yang tadi Datuk bilang 95%, tapi banyak lagi yang di luar yang tidak tahu lagi tentang pengobatan kanker prostat yang sangat berhasil, ya. Dan mungkin Datuk boleh sharing bagaimana pengobatannya di Beacon Hospital. Kanser prostat kebanyakannya apabila mereka dapat simptom gangguan kencing dan sebagainya, mereka jumpa pakai urologi. Mereka berjumpa pakai urologi untuk buat kajian diagnosis dan confirmation, biopsi, confirmation dia prostat. Dan apabila mereka jumpa pakai urologi, selalunya pakar urologis recommend buat surgery, ya, dan tidak bagi pilihan lain. Tetapi sekarang kita ada pilihan-pilihan lain. Jadi kita juga kena minta second opinion dan juga opinion kepada pakar onkologi. Di Beacon Hospital, sekarang kita tawarkan rawatan radioterapi apa yang kita panggil SBRT, Stereotactic Body Radiotherapy. Apakah SBRT? SBRT itu adalah rawatan yang menggunakan sinaran X-ray yang sangat tepat dan dosnya sangat tinggi. Rawatannya setengah jam setiap hari untuk 5 hari dan ditujukan kepada prostat saja, tidak kena organ-organ atau tisu lain yang tersekitar seperti rektum dan bladder. Jadi efek sampingannya sangat rendah, ya. Tapi hasil cure rate-nya sangat tinggi. Kajian yang kita buat di Beacon Hospital, pasien yang kita telah rawat, ya, kadar kontrol 95% ke atas, ya. Survival rate 100%, ya, 100% survival rate. Tidak ada orang yang meninggal akibat kanser prostat pada tahap 1 dan 2, ya, dengan rawatan SBRT. Apakah rawatan ini cuma boleh didapatkan di Beacon Hospital di Malaysia dan pada saat ini? Kita adalah pioneer yang pertama menggunakan SBRT di rantau ini, ya. Saya telah memulakan rawatan SBRT pada awal tahun 2007-2008 saya sudah mulakan SBRT, ya. Apabila di Beacon Hospital pada masa itu dikenali oleh Wijaya Hospital, kita gunakan mesin yang kita panggil CyberKnife, ya. Tapi sekarang kita ada mesin baru yang kita gunakan ialah TrueBeam. Dan pengalaman kita adalah sangat tinggi menggunakan rawatan prostat, dan mungkin, ya, kita adalah satu-satu pusat rawatan prostat menggunakan SBRT yang paling tinggi. Paling berpengalaman, ya, di rantau ini, ya. So kita lah lawat lebih daripada 300 pasien menggunakan teknik SBRT ini, ya. Jadi kita dan dengan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi, ya. Dan itulah pengalaman kita sangat lama, experience kita sangat bagus, dan rawatan kita berarti rawatannya juga tidak sakit, ya, Dok? Tidak sakit langsung, seperti rawat jalan. Betul. So patient tak perlu menginap di hospital, tak perlu masuk hospital, tak perlu membawa beg-beg yang kencing, ya, selepas rawatan, sebab seperti istilahnya kita datang berawat juga orang tidak tahu. Ya, seperti yang di surgery, ya, mereka menggunakan beg selama 2-3 bulan sebab tak bisa kencing, yang susah, dan kencingnya sakit. Saya juga ada satu kejadian yang teman dari Datuk, ya. Dia sudah pergi ke dokter urologi dari operasi, dia udah dipotong, ya, banyak dengan efek sampingan, ya. Sebenarnya sebelum operasi juga sudah pertimbangkan banyak efek sampingan, tapi kan mau tidak mau kan itu saran dokter yang dibuat, ya. Dan waktu setelah itu dipeskan rupanya masih ada, Datuk.
So kejadian seperti ini biasanya dia mesti ke dokter onkologi lagi. Jadi case-nya jadi 2 kali kan Datuk? Itulah masalah pembedahannya. Okay. Selalu doktor cakap, oh kamu bedah, kita buang kanser itu, selesai. Tak betul. Kerana apabila kita kaji menggunakan robotic surgery dan sebagainya, 30% ya surgery-nya tidak lengkap. Tidak, Jadi banyak kejadian seperti ya itu. tidak habis, Tidak bersih. tidak bersih. Betul. Dan ada lagi sel-sel kanser Ya. yang tertinggal. Betul. Jadi apa akan Dan berlaku? akhirnya mesti ketemu dengan dokter onkologi. Ya, Itu kanser yang sisa-sisanya tertinggal akan tumbuh balik dan PSA-nya akan meningkat balik. Mereka perlu rawatan 2 kali. Maknanya rawatan radioterapi. Tapi apabila mereka perlu rawatan radioterapi pada masa itu, saya tidak boleh menawarkan SBRT sebab tidak ada prostat lagi ya. Oh, Jadi saya begitu. menggunakan radioterapi VMAT ataupun IMRT. Tapi kita kena bagi lebih kurang 30 kali. Wah, Ya, jadi so lebih susah ya susah lagi. penanganan. Jadi Ini dia yang mesti punya- kita sharing dengan orang umum di luar, Ya. Datuk, yang tidak tahu membuat keputusan apa tindakan pertama yang diambil, ya. Jadi Datuk, begitu kita tahu kita ada kanker prostat, kita langsung ketemu dengan dokter onkologi langsung, dan langsung dokter onkologi yang memberikan saran untuk pengobatan apa yang sesuai. Dan kalau bisa dengan SBRT seperti ini, berarti pasien cukup 1 kali pengobatan dengan 1 jenis pengobatan dengan radioterapi SBRT saja, dan tidak perlu ada operasi dan tidak perlu VMAT atau apanya 30 kali. 30 kali. Jadi cuma berapa kali biasanya Datuk kalau radioterapi dengan SBRT? 5 kali, 5 5 hari. kali saja, 5 Dan, hari dan ya, rawat jalan Ya, saja. lepas itu, Wah, itu cepat sekali Datuk. 1 minggu, tidak sampai 1 minggu. ya lepas itu esoknya boleh pulang, boleh pergi holiday, boleh pergi Ya. ke mana-mana. Wah, jadi Sebab betul-betul pengobatan yang sangat bagus. because tidak